Oke, baik. Berikut video penjelasan soal pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, negatif 24 ditambah 6 dikurangi negatif 2 dikali 5. Oke, ini negatif ketemu negatif atau negatif dikali negatif jadi positif. Berarti sama dengan negatif 24 dibagi 6 ditambah 2 dikali 5. Oke, kalau pada operasi campuran, jika operasinya itu berupa pembagian, perkalian, maka yang dikerjakan dua-duanya, kecuali kalau ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, maka yang dikerjakan pengurangannya, pembagiannya dulu atau perkaliannya dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Tapi jika operasinya itu berupa penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan dari depan. Begitu sebaliknya, kalau operasinya berupa pembagian dan perkalian, maka dikerjakan dari depan. Oke, kemudian negatif 24 dibagi 6 ini kita kerjakan dulu, kemudian perkaliannya 2 kali 5. Min 24 dibagi 6 itu min 4 ditambah 10 dari 2 kali 5 sama dengan 10. Negatif 4 ditambah 10 6. Oke, kemudian nomor 2, min 48 dikurangi negatif 24 dibagi negatif 8 ditambah 2 dikali 3 sama dengan negatif 48 ditambah ini negatif dikali negatif jadi positif. Kemudian ini udah di dalam kurung, boleh langsung kita operasikan. Kemudian dikali 3, negatif 48 ditambah 24 dibagi negatif 6 dari sini, kemudian dikali 3 sama dengan negatif 48 ditambah negatif 4 dikali 3, negatif 4 itu dari 24 dibagi negatif 6. Oke, kemudian yang kita kerjakan itu yang perkaliannya dulu. Perkaliannya ada negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12. Negatif 48 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 60. Oke, kemudian nomor 3, negatif 44 ditambah 32 dikali 6 dikurangi negatif 18 dibagi 3. Oke, ini sudah satu paket, maka kita operasikan dulu. Kemudian ini negatif dikali negatif jadi positif. Oke, negatif 44 ditambah 32 itu negatif 12. Kemudian dikalikan dengan 6 ditambah 18 dibagi 3. Oke, kemudian negatif 12 dikali 6 itu negatif 72 ditambah 18 dibagi 3 itu 6. Negatif 72 ditambah 6 yaitu negatif 66. Oke, kemudian nomor 4, negatif 48 dibagi negatif 12 ditambah 4 dikurangi negatif 18. Ini tuh satu kurung, jadi yang di dalam kurung ini kita operasikan dulu, baru kita kalikan dengan ini karena ini ada kurungnya ya. Oke, kemudian ini satu paket, kita operasikan dulu, kemudian ini negatif dikali negatif jadi positif sama dengan 48 dibagi negatif 8, negatif 8 dari ini, kemudian ditambah 8 dari ini, tambah 8 dikali 5. 48 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 6 ditambah 8. Karena ini dikurung ibu, kenapa nggak dikali dulu? Karena ini udah dikurungi satu paket tuh, ini ini sama ini kan, jadi ini yang kita operasikan dulu. Negatif 6 ditambah 8 dikali negatif 5. 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. Semoga dengan dibacakannya doa menambah keberkahan pembelajaran pagi hari ini. Baik, masih semangat ya sore-sore kelas 7. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Yang pertama itu ada menyatakan bilangan pecahan, yang kedua ada menyederhanakan dan mengurutkan pecahan, kemudian jenis-jenis pecahan, dan yang terakhir mengubah bentuk pecahan. Oke, yang pertama menyatakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada sebuah lingkaran. Ternyata lingkarannya sudah dibagi ke beberapa bagian. Kemudian sudah ada yang diwarnain warna putih, kemudian diwarnain warna kuning. Yang ditanyakan itu luas daerah yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning ada berapa? Lihat, ada 1, 2,
3. Iya, ada 3. Sedangkan dalam satu lingkaran itu dibagi berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, berarti luas daerah yang berwarna kuning adalah 3/8. Iya, 3 dari 8 bagian yang sama. Bisa ditulis dengan 3 per, nulis pernya jangan seperti ini ya. Oke. Kemudian nomor 2, luas daerah yang diarsir. Oke, dalam lingkaran ini yang diarsir berapa? Iya, 1. Tapi dalam satu lingkaran ini itu dibagi 3 bagian yang sama besar, betul? Iya, 1, 2, 3. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 1 dari 3 bagian yang sama, ditulis dengan 1/3. Oke, terus nomor 3, luas daerah yang diarsir. Kotak yang pertama yang diarsir itu ada 1 yang berwarna kuning, sedangkan dibagi menjadi 4, berarti 1 dari 4 bagian yang sama, bisa ditulis 1/4. Kemudian kotak yang kedua itu ada 1, 2, 3, 4 dibagi 8 bagian, sedangkan yang diarsir cuma 1, berarti ditulis dengan 1 dari 8 bagian yang sama, atau bisa ditulis dengan 1/8 bagian. Oke, kesimpulannya kira-kira apa? Iya, bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Oke, ingat-ingat, mohon maaf, menulis A per B nya tidak boleh miring seperti ini ya. Oke, dibaca A per B. Dengan A dan B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A. Kemudian A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Berarti yang di atas ini itu pembilang dan yang di bawah ini itu penyebut. Oke, kemudian yang kedua itu ada menyederhanakan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama, menulis nama lain suatu pecahan atau pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Oke, contoh. Mengalihkan pembilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi, cara untuk mencari pecahan senilai itu cara yang pertama bisa menggunakan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya 1/3, maka akan senilai dengan misalkan atas kali 2, bawah kali 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2, kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 1/3 itu senilai dengan 2/6. Oke, kemudian cara yang kedua itu ada dengan membagi bilangan dan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kalau tadi cara yang pertama itu mengalihkan, kemudian yang kedua membagi. Oke, dengan catatan penyebut dan pembilangnya dibaginya sama. Contohnya 6/9. 6/9 dibagi 3 jadi 2/3. Jadi 6/9 itu senilai dengan 2/3. Oke, kesimpulannya pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi bilangan dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama, dengan catatan bukan 0, karena kalau dikalikan dengan 0 itu menghasilkan 0. Ya, kemudian yang kedua itu ada cara menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara, oke, contoh misalkan sederhanakan dari pecahan 4/8. Oke, caranya boleh seperti ini. Misalkan kita ada 4/8, yang pertama kita bagi 2 dulu, jadi 4 bagi 2, 2, kemudian 8 bagi 2, 4,
ternyata ini masih bisa dikecilkan lagi, yaitu dengan dibagi 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Kalau misalkan sudah hafal boleh langsung, misalkan 4/8, oh iya 4 dibagi 4 bisa, 8 bagi 4 bisa, 4 bagi 4 itu 1, 8 bagi 4 itu 2. Boleh langsung. Ini. Nah, jadi bentuk sederhana dari 4/8 adalah 1/2 atau setengah. Soal. Oke, sederhanakan pecahan berikut. Yang pertama ada 40/80. Yang B itu ada 12/54. Oke, yuk kita jawab bareng-bareng. 40/80 kira-kira mau dibagi berapa dulu? Oke, kalau masih bingung kita bagi 2 dulu. 40 dibagi 2, 80 bagi 2 menghasilkan, iya 40 bagi 2 itu 20, 80 bagi 2 itu 40. Oke, kemudian ternyata masih itu angkanya masih bisa kita bagi lagi. Jadi kita cari bagi berapa. Oke, kita bagi 2 lagi, maka menghasilkan 10/20. Ternyata 10/20 masih bisa kita sederhanakan lagi, maka kita bagi lagi menjadi, oke, bagi dengan 2. 10 bagi 2 5, 20 bagi 2 10. 5/10 itu masih bisa dibagi lagi, yaitu dengan cara dibagi dengan 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi bentuk sederhana dari 40/80 itu sama dengan setengah. Contoh yang kedua ada 12/54. Itu ternyata bentuk sederhananya itu 2/9. Oke, jadi kesimpulannya, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Jadi cari yang paling sederhana, kalau sudah mentok nggak bisa dibagi lagi. Oke, kembali ke contoh yang kedua. 12/54 kira-kira kita bagi berapa dulu? Misalkan kita bagi 2, hasilnya 6. 54 bagi 2 itu 27. Oke, kemudian atau bisa langsung 12 dibagi 6 itu 2. Kemudian 54 dibagi 6 itu 9. Oke, kemudian jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan itu ada pecahan biasa, contohnya 1/4, 2/5, 9/10 dan lain-lain. Kemudian pecahan murni, contohnya 1/6, 3/5 sama seperti pecahan biasa. Kemudian pecahan campuran, contohnya pecahan campuran itu 3 1/2, 4 1/2, 5 3/4 dan seterusnya. Kemudian oke, ada pecahan desimal, contohnya 0,4, 4,6, kemudian 9,2. Desimal juga bisa kita ubah ke bentuk pecahan. Misalkan di belakang koma itu ada berapa angka? 1 angka, berarti per 10, berarti 4/10. Kemudian 4,6 berarti 46 dibagi 10. Kemudian 9,2 berarti 92 dibagi 10. Kalau misalnya kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Oke, jenis pecahan selanjutnya ada persen atau per 100. Tuh ada 4% itu sama dengan 4/100. Kemudian 35% itu 35/100. Yang selanjutnya ada per mil atau per 1000. Contohnya 8/1000 sama dengan berarti 8 dibagi 1000. Oke. Kemudian selanjutnya yang D itu ada mengubah bentuk pecahan. Yang pertama mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Itu caranya dengan membagi pembilang
pecahan dengan penyebut pecahan. Pembagian dapat dilakukan dengan cara bentuk pecahan. Contoh, mengubah 9/2 ke pecahan campuran. Kemudian contoh yang kedua, mengubah 25/4 ke pecahan campuran. Nulisnya seperti ini, G. Oke, jawab. Oke, caranya 9 itu dari mana? Oke, 9 bagi 2 itu kan tidak bisa. Bisa hasilnya koma atau sisa. Maka kita lihat sisanya berapa? Sisanya ternyata 1. Oke, jadi 8 ditambah 1/2. Kemudian 8/2 itu kan 4 ditambah tadi yang sisa tambah 1/2. Jadi bentuk pecahan campurannya itu 4 1/2. Oke, nomor 2. 25 dibagi 4 juga sama sisa. Oke, mohon maaf nih. 25 dibagi 4 itu sisa. Sisa berapa? Sisa 1. Berarti 25 dikurangi 1 itu kan 24. Berarti 24 ditambah 1 dibagi, mohon maaf ini dibagi 4. Kemudian 24 dibagi 4 itu 6. Kemudian ditambah 1/2. 1/2 nya ini. Berarti pecahan campurannya dapat kita tulis dengan 6 1/2. Oke, kemudian yang kedua, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Pecahan dapat diubah ke bentuk pecahan desimal dengan cara membagi pembilang pecahan dengan penyebut pecahan. Pembagian dapat dilakukan dengan cara bersusun. Oke, contoh, mengubah 9/2 ke pecahan desimal. Kemudian yang pertama itu nyatakan dahulu 9/2 sebagai 9 dibagi 2. Oke, maka 9 ternyata 8 kali 2 itu 4 kali 2 8. 9 dikurangi 8 1 dibagi 2 0,5, atau bisa tulis juga kita misalkan menambahkan 10 di sini, berarti di belakang 4 kita tambahkan koma. 10 bagi 2 5. Oke, 5 kali 2 10, 10 kali 10 0. Atau bisa juga cara seperti itu. Diperoleh 9/2 sama dengan 4,5. Oke, cara yang kedua dapat kita mengalihkan agar menjadi per 10. Kalau bisa per 10, kita kalikan dengan angka berapapun biar hasilnya per 10. Kalau tidak per 10 bisa per 100 dan bisa juga per 1000. Karena penyebutnya itu 2, saya kira untuk per 10 tinggal kita kalikan dengan angka 5. Karena penyebut dikalikan dengan 5, maka pembilang juga dikalikan dengan 5. 9 kali 5 45, 2 kali 5 10. Maka 45 dibagi 10 sama dengan 4,5. Oke, yang ketiga, mengubah pecahan biasa ke pecahan persen. Pecahan biasa dapat diubah ke bentuk pecahan persen. Caranya dengan mengalihkan dengan 100%. Contohnya, ubah 9/2 menjadi bentuk persen. Oke, penyelesaiannya 9/2 dikali 100% sama dengan 450. 100 dibagi 2 50. 50 dikali 9 yaitu 450. Persennya tinggal kita tuliskan persennya itu. Oke. Ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Ubah 4/7 ke bentuk pecahan desimal. Bisa kita menggunakan porogapit sehingga menghasilkan 0,571. Pembagian ini tidak akan berakhir sehingga diperoleh hasil 0,571. Kenapa tidak berhasil? Karena 10 dibagi
7 itu menghasilkan 3. Kemudian 3 kita tambahkan lagi dengan 0 akan mudah. 30 dibagi 7 masih sisa, jadi tidak akan berakhir. Diperoleh 0,57. Kita ambil 2 angka di belakang koma saja. Diperoleh 4/7 sama dengan 0,57. Oke, kemudian mengurutkan pecahan desimal. Mengurutkan itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara, misalkan mengubahnya ke bentuk pecahan desimal dahulu, kemudian selanjutnya bilangan diurutkan berdasarkan nilai tempatnya seperti mengurutkan bilangan. Contohnya ada urutkan bilangan 4/5, 5/4, dan 11/10 dari yang terbesar. Oke, yang pertama mengubah bilangan dan menjadi bentuk desimal dan ditulis lurus menurut nilai tempatnya, kemudian dibandingkan dari yang terdepan sampai berikutnya. 4/5 itu menghasilkan 0,8. 0,8 bisa kita cari dengan cara per 10 ya, karena 5 penyebutnya 5 bisa kita kalikan dengan 2, berarti bawah kali 2 atas bagi 2, berarti 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, berarti 8/10, atau bisa kita ubah ke desimal itu 0,8. Kemudian ada 5/4. 5/4 kalau kita diubah ke bentuk per 10 tidak bisa, karena angkanya 4 dikali berapa biar hasilnya 10, kan tidak bisa. Maka bisa kita lakukan dengan cara per 100. Oke, per 100 berarti nanti angka hasilnya itu di belakang koma ada 2 angka. 5/4 atau bisa kita kalikan dengan 4 kali 25 berapa? Iya, 100. Berarti 5 kali 25 itu 125. 125 dibagi 100, maka hasilnya 1,25. Oke, kemudian yang ketiga itu ada 11/20 sama dengan 0,55. Oke, caranya sama seperti yang nomor 2. Maka diperoleh urutan bilangan dari yang terbesar itu adalah 5,4, 5/4, 4/5, 11/20. Oke, yang paling besar ini ya, ini, kemudian ini, dan yang terakhir ini. Oke, selanjutnya mengubah pecahan biasa atau desimal ke bentuk persen atau per 100. Oke, bentuk ini dapat kita ubah dengan cara mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 100 seperti tadi yang dicontoh, dapat kita ubah ke per 100. Oke, contohnya mengubah 1/25 ke bentuk persen. Oke, bentuk persen berarti per 100, maka kita lihat penyebutnya berapa, 25. 25 berarti biar jadi 100 itu dikalikan berapa? Ternyata dikalikan 4. Maka atasnya juga dikalikan 4 menjadi 4/100 sama dengan 4%. Dan contoh yang kedua sama, menghasilkan 5,33%. Oke, atau yang nomor 2 itu bisa kita langsung dikali 100%. 4/75 dikali 100%. Oke, sama dengan, berarti kan 4 kali 100 itu 400, berarti 400 dibagi 75 sama dengan 5,33%. Oke, kemudian yang keempat ada mengurutkan pecahan berbeda bentuk. Mengurutkan pecahan berbeda bentuk itu biasanya lebih mudah dapat kita cari atau kita ubah bentuk dulu ke desimal dahulu, atau sesuai selera, sesuai selera. Misalkan lebih mudah kita ubah dengan pecahan ke atau ke desimal dulu, G, monggo.
Contoh, urutkan bilangan berikut dari yang nilainya terbesar. Dari 4/5, kemudian 12%, 5/6, 1/3, kemudian 0,5. Jawab. Kita ubah ke bentuk desimal dahulu. Tadi yang pertama itu ada 4,5, kita ubah menjadi 0,8. Kemudian 12%, itu kan 12/100 sama dengan 0,12. Kemudian ada 5/6, itu menjadi 0,83. 0,83 itu. Untuk yang ketiga itu ada 5/6 sama dengan 0,83. Bingung kira-kira 6 mau kita kalikan berapa, atau caranya bisa kita 5 bagi 6 otomatis akan menghasilkan 0 ya. Misalkan buat pembantu kita tambahkan dengan 50 dibagi 6 itu sekitar 8,3 sekian. Jadi bisa kita perkirakan berarti 5 dibagi 6 itu sama dengan 0,83. Dan karena sebenarnya ada seterusnya 3 sekian. Oke, bisa kita ambil 2 angka di belakang koma. Kemudian ada 1/3 itu sama dengan 1 ditambah 0,33. 0,33 itu dari 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 mungkin susah ya, sebenarnya akan menghasilkan 0, tapi kita tambahkan 0 buat membantu. 10 dibagi 3 itu sekitar 0,33. Berarti 1 ditambah 0,33 itu 1,33. Dan yang terakhir 0,5 sama dengan 0,5. Jadi urutan yang terbesar adalah dicari yang paling besar itu ya ini 1, kemudian 2 dan 3, kemudian 4, dan yang terakhir, oke mohon maaf nih ternyata 0,8, kemudian ini dulu ya 0,12, kemudian yang terakhir 0,5. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan jika masih bingung boleh ditanyakan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.